apa yang saya rasa mengenai perkembangan dan kemajuan pasukan bola sepak Indonesia kebelakangan ini. Apa yang menarik ini adalah coach Korea Shin Tae-yong ni, dia rapat dengan pemain. Bila bermain tu dia bermain untuk coach. Akhirnya ketemu ya? Ya. Gimana ya ketemu? Accommodation. Ketemunya di istana. Suka Sama-sama. Indonesia cukup aja 많이 힘써서 좋겠다. Kita tolong untuk kemajuan sepak bola. Saya coba yang terbaik. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Safe Sali akhirnya beri wejangan ke PSSI untuk panggil Shin Tae-yong lagi jika ingin lolos Piala Dunia. Safe Sali bongkar semua alasan kuat kenapa pelatih bermata sipit itu bisa bawa ke Piala Dunia. Coba tonton video ini sampai habis karena kami akan bahas tuntas biar tidak salah paham. Madampang tiba-tiba minta Justin Hubner untuk menekel pemain Irak. Madampang mengaku masih sakit hati pemain Thailand diciderai Irak, bahkan sampai ngomong kalau Irak gak ada bedanya dengan Qatar ataupun Lebanon. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Safe Sali akhirnya beri wejangan ke PSSI untuk panggil Shin Tae-yong lagi jika ingin lolos Piala Dunia. Safe Sali bongkar semua alasan kuat kenapa pelatih bermata sipit itu bisa bawa ke Piala Dunia. Coba tonton video ini sampai habis karena kami akan bahas tuntas biar tidak salah paham. Timnas Indonesia bersiap menjalani 2 pertandingan paling menentukan dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Pada 9 Oktober 2025 Garuda akan menantang Arab Saudi. Sehari kemudian, 12 Oktober 2025, giliran Irak yang menunggu. Kedua laga ini menjadi babak hidup mati yang akan menentukan apakah Indonesia mampu menembus panggung sepak bola terbesar dunia. Tanggung jawab besar berada di pundak para pemain yang kini menjadi tumpuan. Mereka dituntut tidak hanya menampilkan permainan yang bagus, tetapi juga mental yang kuat. Dalam kurun 2 hari, harus menghadapi 2 lawan tangguh yang dikenal disiplin dan agresif. Irak selama ini selalu menyulitkan Indonesia dengan gaya fisik dan pressing ketat. Sementara Arab Saudi punya kecepatan serta kualitas di atas rata-rata. Kondisi ini jelas menuntut strategi matang. Belakangan, komentar pedas datang dari mantan bintang Malaysia, Safe Sali. Ia menilai performa timnas Indonesia menurun dibanding periode sebelumnya. Saya melihat Indonesia tidak lagi setajam dulu. Mereka terlihat kehilangan identitas permainan. Ijar Safe Sali dengan nada culas. Safe pun menyarankan agar PSSI segera memanggil kembali Shin Tae-yong. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan itu sudah berpengalaman menghadapi lawan-lawan berat di fase ketiga lalu. Shin Tae-yong lebih memahami kelemahan musuh. Ia pernah berhadapan langsung dengan tim-tim seperti Irak dan Arab Saudi, ucapnya. Ia menilai perubahan pelatih membuat stabilitas dalam tim hilang. Safe menekankan bahwa stabilitas sangat penting dalam kompetisi tingkat tinggi. Tanpa kesinambungan strategi, Indonesia akan kesulitan menjaga performa. Saya pikir, PSSI seharusnya tidak terburu-buru. Mempertahankan pelatih yang tahu betul karakter pemain lebih bijaksana, tambahnya. Bagi Safe, kehadiran Shin bisa membuat penampilan timnas kembali membaik. Ia meyakini, jika PSSI berani mengambil langkah mengembalikan sosok tersebut, peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia lebih besar. Saya tidak meragukan kualitas pemain Indonesia, tapi semua itu harus diatur oleh pelatih yang berpengalaman di level ini, katanya. Pernyataan ini memicu reaksi beragam. Ada yang setuju dengan pandangannya, ada pula yang menilai komentarnya terlalu tajam. Tak berhenti pada isu pelatih, Safe Sali juga menyoroti perbedaan komposisi pemain saat ini dibanding era sebelumnya. Ia menegaskan, skuad yang ada jauh lebih berkualitas. Sekarang Indonesia punya Ula Romeni, Miliano Jonathans, Mauro Zijostra, dan Adrian Wibowo. Nama-nama ini tidak ada di masa Shin Tae-yong dulu, ujarnya.
Menurut Safe, kehadiran para pemain diaspora dan bakat lokal menjadikan Garuda semakin berbahaya. Ia menilai jika Shin Tae-yong diberi kesempatan kembali melatih dengan materi seperti ini, hasilnya bisa jauh lebih baik. Bayangkan jika Shin Tae-yong mendapat pemain-pemain ini. Saya yakin performa Indonesia akan meningkat drastis, katanya dengan yakin. Ula Romeni disebut sebagai penyerang yang bisa diandalkan dalam laga besar. Sementara Miliano Jonathans memberi warna baru di sektor sayap dengan kecepatannya. Mauro Zijelstra dipandang mampu menjadi benteng tangguh di lini belakang. Adrian Wibowo pun dianggap sebagai gelandang dengan performa permainan menjanjikan. Safe percaya, kombinasi kualitas individu dan pengalaman Shin Tae-yong akan membuat Indonesia tampil lebih baik. Masukan Safe Sali ternyata sampai juga ke telinga Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tidak ingin menunda, Erick langsung menghubungi Shin Tae-yong. Saya akan menelpon Shin Tae-yong untuk menanyakan kesediaannya kembali melatih timnas Indonesia, tegasnya. Langkah ini sontak menimbulkan respon positif. Sebagian publik mendukung karena yakin pengalaman Shin Tae-yong sangat dibutuhkan. Mereka percaya, pelatih yang sudah membawa Indonesia melewati babak ketiga sebelumnya tahu persis apa yang harus dilakukan. Namun, ide mengembalikan Shin Tae-yong memang menarik. Ia sudah akrab dengan kultur pemain, mengenal karakter lawan, dan terbukti bisa memberi kejutan. Akan tetapi, sepak bola bukan hanya soal nostalgia. Konsistensi strategi dan kejelasan rencana jangka panjang jauh lebih penting. Mengandalkan nama besar semata bisa menjadi bumerang bila tidak diikuti persiapan matang. Erick Thohir tentu menyadari betapa besar risiko dari setiap keputusan. Jika Shin Tae-yong kembali, ia harus diberi ruang penuh untuk bekerja tanpa intervensi. Sementara bila tetap dengan pelatih sekarang, tim wajib diberi kepercayaan dan dukungan total agar tidak goyah menjelang laga penentu. Lantas, apakah kalian juga sependapat dengan pernyataan Safe Sali yang menyarankan kembalinya Shin Tae-yong? Tulis di kolom komentar ya guys. Madampang tiba-tiba minta Justin Hubner untuk menekel pemain Irak. Madampang mengaku masih sakit hati pemain Thailand dicederai Irak, bahkan sampai ngomong kalau Irak gak ada bedanya dengan Qatar ataupun Lebanon. Seperti yang kita pahami bersama, tantangan terbesar timnas Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia bukan hanya Arab Saudi, tetapi juga Irak. Banyak pengamat menilai kekuatan Irak bahkan lebih menakutkan ketimbang Arab Saudi. Sejarah pertemuan juga tidak berpihak kepada Garuda. Di masa kepelatihan Shin Tae-yong, Indonesia belum sekalipun mampu mengalahkan Irak. Justru sebaliknya, Irak kerap menjadi halangan yang sulit ditembus. Kekuatan Irak terlihat jelas ketika mereka mampu menundukkan Jepang pada ajang Piala Asia lalu. Prestasi itu menunjukkan bahwa Irak bukan sekadar tim kuat di atas kertas, tetapi benar-benar memiliki kualitas untuk menumbangkan lawan kelas dunia. Situasi ini membuat publik sadar betapa berat misi Indonesia. Meski demikian, laga melawan Irak tetap harus dijalani dengan optimisme. Tekanan besar memang ada, tetapi semangat para pemain tidak boleh luntur. Dukungan publik diharapkan bisa membakar motivasi. Jika ingin melangkah lebih jauh, Indonesia tidak bisa hanya berharap pada keberuntungan. Diperlukan disiplin, fokus, serta kerja sama tim yang solid. Di tengah persiapan menghadapi Irak, muncul kabar menarik dari Madampang, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, mengungkapkan bahwa ia ingin Justin Hubner membalaskan dendamnya pada pemain Irak, setelah menyaksikan insiden keras yang menimpa pemain Thailand kala ditekel kasar oleh salah satu pemain singa Mesopotamia itu. Dengan nada tegas, Madampang berkata, "Saya tahu Justin Hubner ingin sekali membuktikan diri. Dia ingin membuat Irak merasakan balasan di lapangan, tentu dengan cara yang sportif." Ucapan itu langsung menyedot perhatian publik, sebab Hubner dikenal sebagai pemain yang memang agak keras. Keinginan itu bukan sekadar emosi sesaat. Hubner memang tipe pemain yang berjuang sepenuh hati demi tim. Insiden yang menimpa sesama wakil ASEAN membuatnya semakin bersemangat. Baginya, laga melawan Irak bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga harga diri. Madampang menambahkan, "Saya yakin Hubner tidak akan main curang, tapi dia akan tampil lebih keras, lebih disiplin, dan tidak mau kalah duel." Hal itu menggambarkan tekad besar yang dimiliki pemain keturunan Belanda tersebut. Tidak berhenti di situ, Madampang juga memberikan peringatan keras agar Indonesia tidak lengah. Ia menilai Irak memiliki karakter yang mirip dengan Qatar maupun Lebanon, lawan yang sering tampil mengejutkan dengan permainan penuh trik. Indonesia harus hati-hati.
Irak itu tidak jauh beda dengan Qatar atau Lebanon, ujarnya. Ia bahkan menyinggung soal pengalaman pribadi ketika dulu bertemu Irak. Keramahan mereka waktu itu hanya senyum palsu. Begitu masuk ke lapangan, semua berubah. Tim-tim asal Timur Tengah punya gaya yang sama. Keras, penuh provokasi, dan sulit ditebak, katanya blak-blakan. Pernyataan itu menjadi pengingat penting bagi skuad Garuda. Jangan sampai terpancing sikap manis di luar lapangan, karena di dalam permainan yang ditampilkan bisa jauh berbeda. Bagi Madam Pang, kewaspadaan adalah kunci. Di sisi lain, ia tetap menyimpan doa terbaik untuk Indonesia. Saya sungguh berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Itu bukan hanya kebanggaan bagi negaranya sendiri, tetapi juga menjadi kebanggaan seluruh Asia Tenggara, ucapnya tulus. Dengan pernyataan tersebut, terlihat jelas bahwa dukungan datang bukan hanya dari dalam negeri, melainkan juga dari sesama kawasan ASEAN. Harapan agar ada wakil Asia Tenggara di Piala Dunia 2026 menjadi semangat bersama. Kini, tugas Indonesia adalah menjawab doa itu dengan performa terbaik di lapangan. Patrick Kluivert wariskan gelombang pemain naturalisasi berkualitas ke timnas Indonesia. 6 wajah baru Garuda siap jadi senjata mematikan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert sudah 9 bulan duduk di kursi panas timnas Indonesia sejak tanggal 8 Januari tahun 2025. Banyak yang meragukan kiprahnya di awal, tapi kini jelas terlihat salah satu jejak paling penting dari kepemimpinannya, masuknya gelombang pemain naturalisasi baru. 6 nama sudah menjalani debut, dan efeknya langsung terasa di lapangan. Nama-nama ini bukan sekadar tambahan daftar pemain. Mereka hadir membawa mentalitas Eropa, pengalaman kompetisi keras, sekaligus kualitas yang bisa menambal lubang di skuad Garuda. PSSI dan Kluivert menunjukkan keseriusan penuh, bahwa proyek besar ini bukan main-main. Mundur ke Maret tahun 2025, 2 laga uji coba langsung jadi panggung pembuktian. Saat menghadapi Australia di Sydney pada tanggal 20 Maret oleh Romeni tampil penuh 90 menit dan menyumbang 1 gol. Di pertandingan yang sama, Dean James juga dipercaya bermain sejak awal hingga akhir. 5 hari berselang, tanggal 25 Maret giliran Joey mendapat kesempatan penuh melawan Bahrain di Jakarta. Perjalanan terus berlanjut. Tanggal 5 Juni tahun 2025, publik Jakarta menyaksikan Emil Audero menjaga gawang Garuda tetap rawan kala menekuk China 1-0. Clean sheet itu jadi pesan tegas bahwa lini belakang timnas Indonesia mulai punya fondasi kokoh. Lalu September tahun 2025 jadi momen spesial bagi 2 wajah muda. Mauro Zelstra tampil di Surabaya melawan Taiwan, membawa energi baru di lini depan. Posturnya tinggi, kecepatannya berbahaya, dan langsung ikut merasakan pesta gol 6-0. Tidak lama kemudian, Miliano Jonathans juga mencatat debut pada menit ke-70 laga yang sama. Visi bermainnya tajam, kreativitasnya langsung mencuri perhatian. Susunan wajah baru ini perlahan membentuk tulang punggung masa depan timnas Indonesia. Mereka tidak hanya dipanggil untuk mengisi daftar cadangan, tapi benar-benar jadi senjata utama. 2 laga FIFA Matchday terakhir semakin menegaskan arah yang sedang ditempuh. Garuda sedang dipoles untuk melawan raksasa Asia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert sadar, jalan menuju level dunia masih panjang. Namun satu hal jelas, dengan kombinasi darah muda lokal dan pemain diaspora yang matang di Eropa, timnas Indonesia kini punya senjata yang jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Timnas Indonesia hajar Chinese Taipei 6-0, pemain naturalisasi bikin geger dengan aksi gila di GBK. Publik yakin Garuda siap tembus 100 besar FIFA usai pesta gol bersejarah ini. Timnas Indonesia kembali bikin publik melongo. Skor 6-0 atas Chinese Taipei di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu, 8/9 bukan sekadar kemenangan biasa. Ada cerita besar di balik pesta gol itu, dan semua berawal dari kehadiran pemain naturalisasi. Beberapa tahun lalu, Garuda sempat terdampar di peringkat 170-an FIFA. Sekarang, mereka meroket ke posisi 118. Bukan kebetulan, sebab strategi PSSI memadukan pembinaan pemain lokal dengan proyek naturalisasi mulai menunjukkan hasil nyata.
Nama-nama seperti Nathan Chuaon, Sain Patinama, hingga debutan sensasional Miliano Jonathan jadi simbol kebangkitan. Patrick Clifford, sang pelatih, paham betul bagaimana memadukan kekuatan. Melawan Chinese Taipei, ia menurunkan kombinasi lokal dan naturalisasi. Hasilnya, permainan jadi lebih rapi, disiplin, dan taktis. Nathan tampil solid di lini tengah, menghubungkan pertahanan dan serangan tanpa panik. Sain di sisi kiri begitu tenang, menjaga stabilitas sekaligus memberi opsi serangan. Tak kalah mengejutkan, Rinky Riddle akhirnya diberi kesempatan. Jarang dilirik sebelumnya, kali ini ia tampil penuh determinasi. Ia mengatur tempo, menciptakan peluang, bahkan menyumbang gol. Penampilan seperti itu jadi bukti bahwa naturalisasi bukan formalitas, tapi benar-benar memberi dampak. Sorotan juga tertuju pada Miliano Jonathan. Baru debut, tapi langsung unjuk kualitas. Kecepatannya menusuk dari sisi sayap, ditambah keberanian duel 1 lawan 1, bikin publik berdecak kagum. Banyak yang yakin, Oktober nanti Miliano bisa saja masuk daftar starter. Namun kontribusi pemain naturalisasi tak hanya soal teknik. Mental mereka, yang terbentuk dari kerasnya kompetisi Eropa, terbukti menular ke pemain lokal. Itu yang membuat timnas terlihat lebih percaya diri. Ranking FIFA pun ikut terdongkrak, dan peluang masuk 100 besar dunia bukan lagi mimpi kosong. Meski sempat diperdebatkan, fakta di lapangan berbicara lain. Clifford berani menurunkan 5 pemain lokal bersamaan dengan naturalisasi. Hasilnya, harmoni terbentuk. Tak ada ego, tak ada sikap individualis, semua patuh pada instruksi pelatih. Memang, Chinese Taipei bukan lawan berat. Peringkat mereka 172, jauh di bawah Indonesia. Tapi kemenangan telak ini tetap penting, terutama untuk membangun kepercayaan diri sebelum menghadapi Lebanon. Ujian sesungguhnya akan datang, dan saat itu kombinasi lokal naturalisasi bakal diuji. Kini, publik menunggu kelanjutan cerita. Jika strategi ini konsisten, bukan mustahil Garuda akhirnya bisa meretas jalan menuju puncak, mengibarkan nama Indonesia di panggung sepak bola dunia. Debut Miliano Jonathan dan Mauro Zelstra bikin geger, statistiknya langsung menggila di laga perdana. Adrian Wibowo kini jadi sorotan, akankah diberi kesempatan emas lawan Lebanon? Panggung sepak bola nasional kembali ramai dibicarakan usai laga FIFA Matchday Jumat, tanggal 5 September tahun 2025. Pada duel kontra China Taipei di Stadion Gelora Bung Tomo, 2 pemain keturunan langsung mencuri perhatian. Miliano Jonathan dan Mauro Zelstra sama-sama menjalani debut mereka bersama timnas Indonesia. Jonathan yang baru masuk menit ke-70 menggantikan Beckham Putra langsung mendapat sorotan besar. Bermain sebagai winger, pemain naturalisasi asal Depok ini tampil berani dan penuh percaya diri. Statistiknya tidak main-main, 2 kali melepaskan tembakan, 3 kali menciptakan peluang berbahaya, hingga 1 duel udara sukses ia menangkan. Hanya saja, penyelesaian akhirnya masih bisa dipatahkan barisan pertahanan Chinese Taipei. Menariknya, debut Miliano dan Mauro justru memunculkan satu pertanyaan besar. Jika Patrick Kluivert berani memberi kesempatan kepada 2 pemain keturunan itu, apakah Adrian Wibowo akan menyusul jejak yang sama? Pemain berdarah Amerika Serikat Indonesia ini bahkan sudah terlihat bersama Kluivert usai laga melawan Chinese Taipei. Kehadirannya di stadion menjadi sinyal kuat, bahwa dirinya siap unjuk kemampuan membela Garuda. Patrick Kluivert jelas punya banyak opsi. Adrian dikenal sebagai sosok serba bisa, sama seperti Miliano. Ia bisa ditempatkan di beberapa posisi sekaligus, membuat lini serang Garuda semakin fleksibel. Momentum debutnya pun bisa datang secepatnya. Tepatnya pada FIFA Matchday Senin, tanggal 8 September tahun 2025, saat Indonesia menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh, Lebanon. Jika melihat jalan cerita sebelumnya, kesempatan Adrian bukanlah mimpi kosong. Miliano dan Mauro sudah membuktikan bahwa Kluivert tidak ragu memberi ruang bagi pemain diaspora. Kini publik menunggu apakah Adrian Wibowo akan mendapatkan kesempatan emas itu di laga berikutnya. Satu hal pasti, dukungan untuk Garuda tidak boleh berhenti. Sebab bukan hanya kemenangan tim yang dipertaruhkan, tetapi juga lahirnya bintang-bintang baru yang siap membawa timnas Indonesia lebih berani melawan siapapun di level internasional. Wow, 5 pemain abroad gabung TC Bulgaria,
Timnas U17 makin garang jelang Piala Dunia 2025. Nova Arianto bawa 25 nama andalan termasuk Kapten Panji dan bintang Belanda. Piala Dunia U17 2025 makin dekat, tinggal hitungan minggu sebelum turnamen bergengsi itu digelar di Qatar pada 3–27 November. Timnas U17 Indonesia jelas tidak bisa santai. Nova Arianto tahu betul waktu persiapan sudah mepet, makanya dia langsung tancap gas dengan mengirim anak asuhnya menjalani pemusatan latihan di Bulgaria mulai 1–14 September. Tapi ada catatan menarik, Nova ternyata tidak bisa membawa semua pemain terbaiknya. Beberapa nama harus ditinggal, padahal pengalaman mereka dibutuhkan di level dunia. Meski begitu, total 25 pemain sudah ia boyong ke Eropa, termasuk 5 nama abroad yang jadi sorotan publik. Di sektor penjaga gawang, ada 3 nama. Mike Rajasa jadi sorotan karena bermain di Belanda bersama FC Utrecht. 2 lainnya, Dava Gasemi dan Randy Razaku, merupakan wajah lama yang sudah menjaga gawang Garuda Muda sejak Piala Asia U17 2025. Bahkan, Dava dikenal sebagai kiper utama Nova sejauh ini. Lini pertahanan paling gemuk dengan 10 pemain. Kapten Iputu Panji Apriawan tentu masih jadi sosok tak tergantikan. Lalu muncul 2 pemain abroad lagi, Lucas Lee yang merumput di Ballistic United MLS Next U19 Amerika Serikat dan Eizar Jacob yang memperkuat Sydney FC Australia. Nama lain seperti Putu Ekayana Yoga, Pandu Aryo, Ida Bagus Putu Cahya, Azizu Milanesta, Fabio Azkairawan, Daniel Alfredo, dan Dava Zaidan tetap dipercaya karena konsistensi mereka. Masuk ke lini tengah, Nova hanya membawa 4 gelandang murni. Yang paling menarik perhatian jelas Noah Pohan. Pemain NAC Breda ini sudah dicoba di Piala Kemerdekaan Agustus lalu, dan kini kembali dipercaya. Sektor depan lebih variatif, gabungan winger dan striker. Ada Nicholas Indra yang tampil di Norwegia bersama Rosenborg BK, jadi abroad kelima di skuad. Sementara nama-nama lokal seperti Mierza Firjatullah, Muhammad Zahabi Goli, Fadli Alberto Hengga, Raffi Rashik, Fandi Ahmad, Dimas Adi Prasetyo, hingga Josh Holong, tetap mengisi daftar karena performa mereka stabil sejak Piala AFF U16 hingga Piala Kemerdekaan. Tak cuma latihan, Garuda Muda juga dijadwalkan melakoni 2 laga uji coba tertutup di Bulgaria, tepatnya 7 dan tanggal 10 September. Semua mata akan tertuju ke sana, karena inilah simulasi nyata sebelum bentrok di panggung Piala Dunia. TC Timnas U17 dibubarkan mendadak di Banua, Garuda United terpaksa tinggalkan Kalimantan. Kini pindah ke Yogyakarta demi persiapan besar menuju Piala Dunia U17. Drama besar menimpa persiapan Timnas Indonesia U17. Setelah 10 hari penuh keringat di Kalimantan Selatan, pemusatan latihan Garuda United resmi dihentikan. Keputusan mengejutkan ini bukan tanpa alasan, karena ternyata ada masalah serius yang tak bisa ditoleransi, lapangan standar nasional tidak tersedia. Hari Minggu sore, tanggal 7 September tahun 2025, rombongan Garuda United akhirnya angkat kaki lewat Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Banjarbaru. Tujuannya jelas, pindah markas ke Yogyakarta demi menyelamatkan agenda latihan yang sudah dirancang jelang Piala Dunia U17 tahun depan. Asisten manajer, Frans Sinatra Huwe, buka suara soal pemindahan mendadak ini. Ia menegaskan, standar FIFA wajib dipenuhi bila ingin hasil maksimal. Selama di Banua, memang ada beberapa sesi fisik yang dijalani. Dari latihan 3 kali di kawasan Tahura Sultan Adam, hingga program gym training untuk menjaga kondisi tubuh pemain. Namun, tanpa lapangan yang benar-benar sesuai aturan, semua persiapan terasa sia-sia. Lebih tegas lagi, manajer Timnas U17, Hasnuryadi Sulaiman, menyebut langkah pindah ini murni demi keselamatan pemain. Ia juga mengingatkan agar kondisi semacam ini jadi tamparan keras. Menurutnya, Kalimantan Selatan harus berbenah jika ingin benar-benar mendukung perkembangan sepak bola Indonesia. Infrastruktur bukan sekadar tambahan, melainkan kunci utama pembinaan jangka panjang. Kini, Yogyakarta dipilih sebagai markas baru. Harapannya, di kota ini Garuda United bisa fokus pada latihan teknik, taktik, hingga uji coba di lapangan berstandar FIFA. Semua diarahkan pada satu target besar, tampil garang di Piala Dunia U17 tahun 2026.
Bayangkan, persiapan tim nasional level dunia harus tersendat hanya gara-gara kualitas lapangan. Pertanyaan besar pun muncul, sampai kapan masalah klasik fasilitas sepak bola Indonesia dibiarkan? Kalau tidak segera dibenahi, bukan hanya timnas U17 yang dirugikan, tapi juga masa depan Garuda di panggung internasional.